The Philippines, the Pearl of Asia, salah satu negara di kawasan Asia yang menarik diri dari kesepakatan pendanaan infrastruktur dengan Tiongkok senilai hampir 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 75 triliun rupiah setelah Beijing, Tiongkok gagal mengirimkan uang tunai. Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr. membatalkan rencana yang dinegosiasikan oleh pendahulunya yaitu Rodrigo Duterte, menyalahkan kegagalan Beijing untuk bertindak atas permintaan pendanaan. Pejabat Kementerian Transportasi Filipina, Cesar Chavez, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu ditarik. Perjanjian senilai 4,9 miliar dolar AS atau 73,4 triliun rupiah tersebut mengharuskan perusahaan konstruksi Cina membangun proyek Subic Clark Railway, PNR South Long Haul, dan juga Mindanao Railway. Proyek tersebut adalah bagian dari Belt and Road Initiative atau BRI, multi-triliun dolar China untuk memperluas pengaruh globalnya ke seluruh negara berkembang. Sebagai imbalannya, China berharap Filipina akan mengesampingkan klaimnya di Laut Cina Selatan. Tapi, Marcos yang dikenal di negaranya sebagai bongbong bersumpah untuk mengambil kebijakan yang keras terkait kedaulatan nasional dan untuk membuat ekonomi Filipina lebih mandiri. Kesenjangan pendanaan dalam proposal yang signifikan sekarang harus diisi oleh negara lain atau dengan modal swasta. Akan tetapi, seorang pejabat China mengatakan kepada Reuters, "Saya dapat mengatakan kerjasama dengan China, Filipina atas perkereta-apian akan berlanjut. China terbuka untuk diskusi dengan Filipina." Negosiasi untuk proyek-proyek kereta api di Filipina itu dimulai pada tahun 2018. Sebelum Perang Dunia Kedua atau nggak Filipina zaman masih di bawah Amerika, itu kereta yang dioperasikannya sekitar 1100 km. Tapi untuk sekarang Filipina hanya memiliki 77 km jalur kereta api operasional pada tahun 2016, jauh di belakang pusat kota lainnya di seluruh Asia, menurut data pemerintah. Jadi kita tahu sobat, di bawah BRI atau Belt and Road Initiative, perusahaan-perusahaan China telah membangun jalan, jembatan, dan bandara di 70 negara tempat China mencari pengaruh yang lebih besar. Visinya adalah untuk menghidupkan rute perdagangan jalur sutra baru antara Asia dan Eropa dan menjadi kebijakan unggulan Presiden Xi Jinping untuk ekspansi Tiongkok. Rencananya jalur tersebut terdiri dari sabuk 6 koridor darat yang mengarah perdagangan dari Cina sampai ke Eropa dan jalan maritim, rute pelayaran dan pelabuhan laut dari Laut China Selatan sampai ke Samudra Hindia. Pilar BRI yang sudah dibangun antara lain jalur kereta barang dari Wuhan sampai ke Lyon, Prancis, dan juga Chengdu sampai ke Praha, Ceko. Dan itu sobat maju adalah kereta barang yang sudah beroperasi antara China dan Eropa.
Para pemimpin G7 bulan lalu mengungkapkan rencana investasi mereka sendiri senilai 600 miliar dolar AS untuk negara berkembang sebagai penyaing untuk Belt and Road Initiative-nya dari Tiongkok. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mempunyai semacam kerangka poros maritim dunia dan direncanakan oleh Menko Maritim untuk bisa membantu negara-negara di sekitar kawasan, termasuk negara-negara kepulauan di Pasifik dan di sekitarnya. Semoga Indonesia bisa mengikuti jejak China, yaitu ekspansi pengaruh di kawasan global. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?